kita tidak boleh memfokuskan hanya 21, 23. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala di sini merahasiakan malam Lailatul Qadar, tidak disampaikan secara pasti kapan waktunya, karena itu rahasia Allah agar kita ini betul-betul menunggu kemudian mengerjakan ibadah-ibadah pada bulan puasa ini lebih digiatkan. Jadi ibaratnya ketika sudah akhir dari pacuan bulan puasa ini sama dengan balapan kuda kata ulama. Jadi ketika sudah kita kuda itu ketika sudah hampir sampai kepada garis finish, maka tentu penunggang kuda dan kudanya akan dipacu lebih kuat. Apa tujuannya? Biar sampai dengan cepat. Ya begitu juga dengan kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan, karena ini sudah malam dari akhir separuh akhir di bulan Ramadan, maka semestinya kita ini lebih memacu kuat, lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang dilakukan 10 hari pertama itu biasa, walaupun sama-sama banyak ibadahnya. Kemudian pada 10 hari kedua itu lebih baik lagi pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Maka ibadah dilakukan pada hari 10 kedua itu masih lebih bagus daripada 10 hari pertama. Dan untuk yang 10 hari terakhir inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih baik lagi nilai pahala yang diberikan oleh Allah daripada 10 hari pertama. Kemudian yang kedua juga daripada 10 hari yang kedua, maka ini lebih baik dan lebih mulia. Maka para ulama pun menggunakan 10 hari ketika ini dengan sebaik-baik mungkin, terus dipakai, terus diperbanyak ibadah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya adik-adik sekalian yang alhamdulillah ya para kader penerus masjid yang akan terus memakmurkan masjid ini, ya alhamdulillah malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang agung. Maka Allah mengabadikan keagungan dari Lailatul Qadar ini dari firman Allah sebagaimana yang sudah kita baca pada rakaat kedua barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi asal usul Lailatul Qadar ini sebenarnya ini adalah Allah menjawab dari keinginan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sehingga Allah memberikan keutamaan Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad? Karena Lailatul Qadar ini sebagaimana sudah disampaikan oleh para ulama, tidak pernah Allah memberikan keistimewaan dan kesempurnaan Lailatul Qadar ini kepada manusia siapapun itu, kepada nabi siapapun itu. Karena Lailatul Qadar ini adalah khususiyah namanya, yaitu khusus istimewa yang hanya diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Karena waktu itu Nabi Muhammad dalam suatu riwayat oleh malaikat diceritakan ya bagaimana Nabi Adam umurnya panjang-panjang hingga mau sampai 1000 tahun begitu ya. Kemudian bagaimana nanti setelahnya Nabi Idris, Nabi Musa itu semuanya umurnya panjang-panjang, hampir 1000. Nabi Nuh pun seperti itu, semuanya panjang-panjang. Maka Nabi akhirnya timbul pesimis ya. Hampir Nabi itu berkecil hati, mengatakan ya Allah, enak ya umat terdahulu umurnya panjang. Karena kata Nabi, mereka bisa beribadah sebanyak mungkin, maka dengan umurnya digunakan untuk beribadah, maka alangkah besar pahala yang diberikan kepada mereka. Itu kata Nabi. Tidak tahunya malaikat Jibril menyampaikan ya Rasulullah, ada salam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kata malaikat Jibril bahwa engkau diberikan oleh Allah karunia yang lebih baik daripada itu. Walaupun umatmu ya Rasulullah umurnya pendek-pendek, karena kata Nabi
usia itu kan baina siti wasabain, antara 60 dan 70. Karena ketika usia 60 ini sudah usia rawan ya. Biasanya banyak yang akan dijemput oleh ajal. Walaupun dari 70 juga ada, tapi biasa tidak banyak. Yang sebelum 60 juga banyak yang sudah mendahului kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat Jibril, engkau diberikan oleh Allah satu malam dan ini lebih baik. Jadi walaupun usia engkau, usia umatmu tidak sepanjang pada usia-usia umat terdahulu, namun Allah menganugerahkan kepada engkau ya Rasulullah ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika kita beribadah pas bertepatan dengan malam turunnya Lailatul Qadar, maka ibadah itu apapun, sholatnya, tasbihnya, zikirnya, ibadah-ibadah yang lain, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita beribadah sebanyak atau sejumlah hidup 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau hitung-hitungan sekitar 83 tahun lebih dikit ya. Ya, jadi kalau umur kita pendek tidak sampai 80 tahun, namun karena keberkahan ibadah dan kebetulan diberikan oleh Allah pas berbarengan dengan Lailatul Qadar, maka kita seakan-akan berusia 83 tahun lebih. Itu kalau tahun itu. Kalau tahun berikutnya dan terus berikutnya setiap tahun kita lakukan dengan seperti ini, maka alangkah banyak ibadah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya seakan-akan beribadah 83 tahun lebih. Itu satu. Kemudian cerita yang kedua, Nabi juga diceritakan oleh malaikat Jibril ada 4 orang dari golongan Bani Israel waktu itu ya. Itu ada 4 orang, ibadahnya 4 orang tersebut mereka diberikan oleh Allah mampu beribadah sebanyak 80 tahun. Jadi ada 4 orang ini, mereka Masya Allah ya, orang yang ahli ibadah pada zaman Bani Israel. Maka 4 orang ini beribadah hebat, dan 4 orang ini mereka beribadah selama 80 tahun dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Jadi hari-harinya selalu diisi dengan ibadah. Maka Nabi timbul rasa, ya Allah enaknya seperti mereka bisa beribadah 80 tahun tanpa maksiat. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, Allah menyampaikan kepada engkau diberikan karunia yang lebih baik daripada 4 orang Israel yang diberikan oleh Allah mampu beribadah selama 80 tahun. Engkau lebih baik daripada itu, yaitu dengan dikaruniakannya kepada engkau ya Rasulullah, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang lain. Ya, karena dengan ini, dengan ringannya langkah kita menuju masjid, maka alhamdulillah kita juga bersyukur menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan untuk mampu melaksanakan atau mampu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya, alhamdulillah. Kemudian para hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka Lailatul Qadar ini diisi dengan banyak kegiatan ya. Seperti tadi surat-surat tasbih ya. Surat tasbih saya sering sampaikan berkali-kali juga seperti itu pahalanya. Nabi bahkan mengatakan kalau kita mampu untuk surat tasbih kata Rasulullah, kalau bisa sehari sekali kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa kata Rasulullah SAW, maka kita surat tasbih itu paling tidak sebulan sekali. Tapi kalau tidak mampu kata Rasulullah, sibuk dan sebagainya, maka sholatlah kita itu paling tidak setahun sekali. Tapi ternyata kita tidak mampu untuk melaksanakan setahun sekali, maka Rasulullah mengatakan, sudah kalau begitu sholatlah paling tidak 1 kali seumur hidup. Jadi ini adalah anjuran Rasulullah. Kenapa Rasulullah menganjurkan seperti itu dalam surat tasbih ini? Karena di dalam surat tasbih ini Allah memberikan pahala bagi orang yang melaksanakan surat tasbih, maka kata Rasulullah akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, yang akan datang,
nampak, yang tidak nampak, yang kecil, yang besar, yang terbesit pun, maka Allah SWT mengampuni sebab kemuliaan atau sebab keutamaan dari salat tasbih ini. Alhamdulillah. Jadi kita semua sudah melaksanakan salat tasbih dengan baik. Maka harapan kita tentu tidak lain, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita juga berharap dengan keberkahan bulan Ramadan, yang pertama Ar-Rahmah, yang kedua adalah Maghfirah, yang malam 3 terakhir itu adalah Itqun minan nar, karena pada malam ini hingga terakhir Allah membebaskan orang-orang manusia yang sekiranya dia masuk neraka dalam takdirnya, maka oleh Allah diangkat, dihapus dia, tidak menjadi ahli neraka tapi menjadi ahli surga, sebab kemuliaan dari melaksanakan ibadah bulan Ramadan, khususnya di hari-hari akhir bulan Ramadan ini. Bismillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita ikhtiarkan ini, apa yang kita usahakan ini betul-betul tercapai, dan keinginan kita semoga ibadah yang kita lakukan betul-betul ibadah itu pas bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya bisa minta maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masjidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa na'udzubika min syarri ma sta'alaka wa nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad wa ansur ummata sayyidina Muhammad wa jibur ummata sayyidina Muhammad wa astur ummata sayyidina Muhammad wa farij ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit ummata sayyidina Muhammad 'ala al-iman ya dzal ikram ala al-islam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa quran wa shifaan min kulli da'in saqam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib fi qulubina iman wal islam wa ta'ata bil Qur'an wa jami'a ma yuqarribu ila al-jannah min kulli mu'amalin. وكره في قلوبنا الكفر والشرك والمعصية وسوء ما يقربنا لنا من كل عمل، وإيانا نشهد الله لنا لجميع مقاصدنا وأهوالنا وأمنا وجدنا والآخرة بكل سوء نرد من الله ورسوله وعلى أنك تبرهن يا رحمن يا أكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادخلنا من الجنة من الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل